Pagi ini kita akan praktikum tentang herpetofauna, yaitu amfibi dan reptil. Hari ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Muhammad Asraf, dan Mas Miftah. Jadi outline yang kita bahas ada 4 sejauh ini ya. Ada herpetofauna, ada isu konservasinya, lalu ada amfibi dan reptil. Yang pertama-tama, apa itu sih herpetofauna itu? Apa yang ada dalam benak teman-teman terkait dengan herpetofauna? Jadi herpetofauna itu berasal dari kata herpeton ya. Herpeton dan fauna. Herpeton yang berarti melata dan fauna berarti binatang. Herpetofauna merupakan kelompok hewan yang terdiri atas kelas amfibi dan reptilia. Jadi dua kelas ini memiliki pola perilaku yang didukung juga dengan morfologis dan anatomisnya sehingga pola geraknya itu melata. Ini contoh-contohnya ya yang bisa kita temui di sekitar kita. Konservasi terkait herpetofauna. Konservasi terkait herpetofauna ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada alih fungsi lahan. Kedua, perubahan iklim. Ketiga, keberadaan spesies invasif. Yang keempat, perdagangan. Dan yang kelima, kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Untuk yang faktor pertama, alih fungsi lahan. Ya, misalnya kita contohkan ketika dulunya di wilayah Malang itu terdapat suatu persawahan. Nah, ketika persawahan itu tidak diambil alih oleh dibangun oleh perumahan, nah maka habitat dari katak dan ular itu akan tergusur. Akibatnya ketika kita bangun perumahan, ular tersebut akan masuk ke dalam rumah sehingga menimbulkan permasalahan pada musim hujan. Kemudian untuk yang perubahan iklim, ketika suatu hewan katak itu biasanya menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian keberadaan spesies yang invasif. Contohnya ketika kita mengintroduksi sesuatu hewan yang tidak berasal dari tempatnya. Misalkan saya beri contoh ketika kita melepaskan ular Rhodostoma yang berasal dari Jawa, kita lepaskan ke wilayah Kalimantan hingga karena di wilayah Kalimantan itu terdapat beberapa tikus di kelapa sawit. Nah, ketika kita melepaskan ular tersebut menjadi mangsa bagi tikus, ular tersebut akan berinvasi di wilayah perkebunan tersebut. Kemudian untuk yang kasus keempat, yakni ada perdagangan. Nah, perdagangan ini berasal dari kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Perdagangan ini adanya pemburu yang mengambil hewan di dalam lingkungan liar hingga dijadikan untuk hobi ataupun kesenangan. Kemudian yang kelima ini adanya kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Ya, jadi saya menambahkannya. Jadi terkait dengan alih fungsi lahan, perubahan iklim itu dua hal yang juga tidak dapat dipisahkan ya. Apabila kita tadi berbicara tentang sawah yang berubah menjadi kawasan urban, itu juga kita perlu memperhatikan bagaimana sawah yang dulunya itu merupakan hutan, yang mana hutan juga bahkan menjadi habitat bagi mayoritas hewan, tidak hanya fauna saja bahkan seperti itu. Lalu perubahan iklim ini juga tadi seperti yang dijelaskan Mas Miftah ya. Jadi perubahan iklim ini sebenarnya sifatnya kompleks ya. Kita berbicara tentang suhu minimum, suhu maksimum, kita bicara tentang presipitasi maksimum, presipitasi minimum, kita bicara juga tentang bagaimana kondisi kemiringan dan lain-lain, itu juga berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi ini perubahan iklim ini integrasi dari berbagai faktor abiotik istilahnya. Dan proses invasif juga tadi selain yang disebut Mas Miftah ada juga terkait dengan tercemarnya genetik ya. Jadi ketika spesies yang tidak berasal dari satu tempat terus tiba-tiba itu diintroduksikan tanpa memikirkan jangka panjangnya dan tanpa perencanaan yang jelas terkait dengan action plan-nya, itu rentan sekali untuk mempengaruhi variasi genetik di wilayah tersebut seperti itu. Lalu ada perdagangan ini teman-teman bisa cek juga di CITES ya.
nanti ada, kalau teman-teman lihat istilah appendix 1 ya, appendix 2 itu tingkat tingginya perdagangannya suatu hewan. Jadi seperti yang kita tahu, bukan hanya edukasi itu, masyarakat juga seperti yang tadi saya menambahkan juga kalau interaksi antara manusia dengan herpetofauna itu seringkali terjadi, dan sayangnya interaksinya negatif, dalam artian seringkali kita kurang memahami jenisnya dan kita kurang paham manfaatnya, jadi kita sering mengabaikan atau bahkan kita membunuh mereka. Saya lanjutkan lagi, amfibia. Jadi amfibi itu ada 3 udo, Anura, Gymnoviona, dan Caudata. Jadi ini untuk morfologi secara umumnya ya, ini untuk yang Anura. Jadi kita fokusnya untuk saat ini di Anura, karena Anura itu yang paling sering kita temui nantinya, dan paling sering teman-teman temui. Ini ada morfologinya, nanti silakan teman-teman cek. Jadi ini juga ada tipe disnya ya, di pojok kiri ini, kalau teman-teman bisa lihat ada tipe dis yang di ujung jarinya itu namanya dis. Itu ada tipenya macam-macam bentuknya. Ini silakan teman-teman pahami juga. Ini ada fomerintid. Jadi di sini ini bukan seperti gigi yang kita pada umumnya ya. Jadi dia itu fungsinya bukan untuk mengoyak, tapi hanya untuk menahan mangsanya. Dia itu makanya tetap menelan, langsung ditelan seperti itu. Lalu vokal sak ini hanya ada pada jantan saja, jadi pada betina tidak ada. Salah satu yang pembedanya adalah vokal sak. Ini perilaku reproduksinya untuk amfibia. Jadi ini namanya amplexus. Ini macam-macam bentuk atau polanya ya. Jadi tiap spesies itu beda-beda. Selanjutnya dalam metamorfosis ada 4 tahap utama ya, ada embrio, hatchling, larvae, dan metamorph. Jadi dia ini sampai dengan hatchling itu masih punya insang ya, tapi sampai dengan hatchling, larvae itu masih berinsang, lalu metamorph itu yang dia mulai insang yang tereduksi dan ganti paru-paru. Untuk Anura, jadi Anura itu maksudnya tanpa ekor ya, kalau secara bahasa Yunani. Lalu Anura ini juga kelompok amfibi dengan spesies terbanyak. Dia hanya memiliki ekor pada fase larva ya. Lalu tidak bersisik, beberapa spesies kosmopolitan seperti yang saya sebutkan tadi, Dutabuinus, Melanosticus, dan lebih banyak ditemui di daerah tropis. Lalu ada Gymnoviona. Ini Ichthyopis hippoceanus, ini salah satu yang endemik Jawa. Ini bisa disebut dengan Cecilia ya umumnya. Terus dia punya sinonim famili sinonim namanya apoda atau tanpa kaki. Dia itu tidak punya ekor atau bahkan tidak sama sekali. Jadi yang sepanjang itu badan ya, bukan ekor itu. Lalu ada Caudata atau kita kenal dengan axolot ya, bistoma. Dan bagian tubuhnya juga terlihat jelas berbeda dengan kata ya, atau kodok. Ini untuk morfometrinya, jadi ada 16 karakter morfometri yang disepakati. Selanjutnya adalah merupakan salah satu kelas di invertebrata dengan tubuhnya itu dilindungi oleh sisik. Kemudian dalam reptil kita bisa lihat dibagi beberapa ordo, ada krokodila, Rhynchocephalia, squamata, dan Testudines. Karena ciri identifikasi utama pada ordo krokodila ini kita bisa lihat dari ujung moncong. Kemudian memiliki kerangka tulang kepala yang panjang, yakni moncong itu sendiri. Kemudian terlindungi oleh sisik keratin. Kemudian kaki depan itu terdiri dari 5 jari dan kaki belakang hanya terdiri 4 jari. Nah, gunanya untuk membantu ekor mengayun di dalam perairan. Kemudian terdapat ekor yang panjang sebagai pergerakan manuver di air dan bentuk pertahanan diri. Dan yang terakhir bentuk ukuran tubuh yang relatif panjang. Ordo Rhynchocephalia, kerangka kepalanya itu tipenya diapsid, di mana ada rongga temporal itu terbuka pada bagian belakang mata. Kemudian dia memiliki mata parietal, di mana mata parietal ini berada di atas bagian dorsal kepalanya yang berguna untuk sensor terhadap rancangan cahaya.
Kemudian bentuk paruh pada bagian rahang terbentuk oleh gigi depan. Jadi bagian paruh pada di depan mulutnya itu terbentuk pada gigi depan. Jadi berbentuk seperti dua dan membentuk seperti paruh pada bagian depan mulutnya. Kemudian tulang kuadrannya cenderung kaku. Jadi tulang kuadran ini yang menghubungkan antara tengkorak kepala dengan bagian leher. Jadi dia kalau ketika makan dia hanya membuka mulut sedikit, kemudian dia menjulurkan lidahnya untuk memangsa hewan sejenis arthropoda. Jadi ini adalah Ordo Testudina. Teman-teman bisa lihat pada yang di gambar samping ada gambar Silemis dentata, bisa disebut nama lokalnya adalah kura-kura daun. Nah, kura-kura daun ini hidupnya di perairan dan kalau secara identifikasi itu kita bisa lihat tubuhnya itu dilindungi oleh bagian karapas pada bagian dorsalnya dan plastron pada bagian ventralnya. Nah, masing-masing karapas dan plastron ini memiliki ciri yang berbeda pada susunannya. Nah, susunan ini bisa menjadikan identifikasi dari setiap jenis kura-kura. Jadi intinya setiap jenis kura-kura itu memiliki jenis susunan karapas dan plastron yang berbeda-beda. Kemudian ciri yang kedua yakni rahang kura tersusun oleh atas keratin. Jadi pada kura-kura itu tidak memiliki gigi, tapi rahangnya itu tersusun oleh keratin. Kemudian pada tulang belakangnya itu menyatu dengan karapas. Jadi sudah terhubung dengan karapas. Kemudian kura-kura ini bereproduksi secara ovipar. Baik, pada kali ini kita akan lanjut ke Ordo Sukamata, di mana ordo ini terdiri dari ular, kadal, cicak, dan kadal mirip cacing. Untuk gambar di samping beberapa perwakilan dari Ordo Sukamata. Yang pertama itu ada ular Trimersurus punisius, perwakilan dari subordo Serpentes. Kemudian yang kedua itu adalah Amphisbaenia oryxena, perwakilan dari subordo Amphisbaenia. Kemudian yang ketiga ada Bronzosella jubata, perwakilan dari subordo Lacertilia, di mana Lacertilia itu terdiri dari kadal, biawak, dan cicak. Salah satunya yakni hewan Bronzosella jubata. Kemudian pada subordo ini tubuhnya itu ramping dan terlindungi oleh sisik. Kemudian kepalanya itu dapat digerakkan secara fleksibel. Jadi bisa bergerak menghadap ke kanan, kiri, maupun depan, atas. Kemudian sebagian besar ordo Lacertia pada gambar C memiliki 4 kaki sebagai anggota geraknya. Kemudian organ reproduksi berpasangan. Nah, organ reproduksi berpasangan ini khususnya yang dimiliki oleh jantan itu dia memiliki hemipenis. Kemudian pada beberapa jenis subspesies yang ada di Ordo Sukamata ini dapat menggerakkan mandibula sebagai perilaku pemangsa, ya khususnya ada pada ular. Nah, ketika ular tersebut memangsa, dia akan menggerakkan mandibula, menggerakkan lidahnya untuk menargetkan pemangsa dan mendeteksi pemangsa. Kemudian memiliki berbagai tipe susunan gigi pada subordo Serpentes. Jadi ada yang dinamakan Agliboas, kemudian Pteronoboas, kemudian Selenogiboas, kemudian Opinoboas. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian ada beberapa bagian yang perlu kita identifikasi. Ini ada morfometri dan meristik reptil. Oke, sekian, terima kasih. Nanti kita diskusi lagi di room Zoom kalau ada yang ingin tanyakan.